Kalau bapak-bapak yang TNI ini meninggal ketika mempertahankan negara ini, karena Imam Ar-Ramli mengatakan di dalam kitabnya, ya, apabila ada pasukan yang disiapkan di perbatasan untuk menjaga pertahanan negara, nah coba lihat nih, ya, ini ibadahnya orang-orang TNI, ini ibadahnya pasukan-pasukan tentara Indonesia. Ya, ketika mereka ditempatkan di perbatasan negara menjaga pertahanan supaya tidak ada musuh yang masuk untuk merongrong bangsa ini atau mengambil tanah kita, tanah air kita, kemudian mereka meninggal ketika mempertahankan hal tersebut, maka beliau mengatakan dia syahid fi sabilillah. Nah, coba lihat, dia syahid fi sabilillah. Kenapa? Dia mempertahankan negara dan tanah airnya. Dan banyak ulama-ulama yang mempertahankan negara dan tanah airnya, juga tokoh-tokoh pahlawan kita, ya, seperti Jenderal Sudirman dan ya, ulama-ulama yang lain. Mereka tentara, mereka juga orang-orang yang paham agama dan taat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak sholat, kita enggak berani katakan syahid. Nah, ya, artinya dia menjalankan syariat dan ikhtiar untuk mempertahankan negara ini. Jadi saya teringat tentang mandi ini, sebuah kisah sahabat tentang mandi ini, karena kita kisahkan tentang masalah mandi. Seorang sahabat Rasulullah SAW namanya Hanzalah. Jadi Hanzalah ini di antara sahabat Rasulullah SAW yang masih muda, yang kuat. Jadi baru aja menikah. Baru aja nikah dia, baru terlaksana akad pernikahannya. Jadi kalau bahasa Acehnya menteng lintu baru. Tiba-tiba datang perintah Rasulullah SAW untuk ikut berperang melawan orang kafir Quraisy di dalam perang Uhud. Perang Uhud ini dikenal perang yang sangat luar biasa dahsyatnya, dan umat Islam mengalami kekalahan daripada orang kafir Quraisy. Ya, oleh karenanya banyak syuhada yang syahid di dalam perang Uhud. Jadi Hanzalah ini begitu selesai dia akad nikah, dia bersama istrinya. Ya namanya apa, lintu baru, kan selalu dekat, nempel sama istri kan. Kemudian ternyata dia junub setelah berhubungan dengan istrinya. Begitu selesai berhubungan dengan istrinya, tiba-tiba datang perintah Rasulullah untuk berjihad. Dia belum mandi. Saking semangatnya untuk berjihad di jalan Allah, dia tidak sempat lagi mandi. Dia keluar dengan pakaian perangnya, dengan senjatanya, dia siap-siap untuk berperang. Kemudian dia lari ke medan perang bersama dengan pasukan Rasulullah yang lain. Ternyata dia ditugaskan melawan Abu Sufyan. Pada saat itu Abu Sufyan belum Islam, masih bersama kafir Quraisy. Ya. Pertama dia melawan Abu Sufyan, Abu Sufyan hampir kalah, sudah tersudutkan ini Abu Sufyan. Tapi ternyata datang pasukan Abu Sufyan yang lain, orang kafir Quraisy yang lain membantu Abu Sufyan, sehingga ya Hanzalah ini tersungkur dan beliau meninggal dan syahid di dalam perang Uhud tersebut. Jadi setelah perang Uhud terjadi ini, karena banyak umat Islam yang syahid, ya, juga tidak kalah banyak dari orang-orang kafir yang juga mati, tewas. Jadi akhirnya Rasulullah SAW berjalan melihat sahabat-sahabatnya yang gugur di medan perang dalam perang Uhud tersebut. Lalu tertuju mata beliau kepada seorang sahabat, yaitu Hanzalah. Beliau melihat rambutnya basah, badannya basah, seperti orang mandi, bukan keringat, basah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, tahukah kalian, Hanzalah ini dimandikan oleh ratusan malaikat. Subhanallah. Bagaimana beliau tidak sempat mandi wajib, lalu beliau lari untuk berperang, berjihad di jalan Allah, hingga beliau dimandikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita enggak. Yang sangat kita sesalkan kemarin kejadian apa? Ya,
menyeka orang Aceh, ya, bak meen, meen, wate mate kabibit, ya, 100, sekarang udah 180 orang. 180 orang meninggal di lapangan bola. Coba kalau itu perang melawan orang kafir, luar biasa pahalanya. Ya. Tetap kita doakan mudah-mudahan di antara mereka ada yang husnul khatimah. Nah, kita berduka. Duka kita yang sangat mendalam apa? Ternyata banyak orang yang merelakan waktunya, hartanya, bahkan nyawanya untuk permainan dunia. Tetapi jarang orang yang berani untuk mendapatkan pahala di akhirat. Ya, maka ini adalah sebuah hal yang kita sesalkan, yang kita sayangkan. Ya, yang mudah-mudahan ya, sepak bola ini tidak menjadi sebuah peperangan yang menelan korban ke depannya. Jadi jangan sampai anak-anak kita ajarkan, udah kalau mau nonton bola nonton lewat TV aja nggak apa-apa. Ya, nonton lewat layar lebar aja nggak apa-apa. Walaupun live streaming, ya, kalau siaran ulang mungkin udah tahu siapa yang kalah, nggak seru lagi. Ini live streaming aja. Nah, kalau memang kayak gini kondisinya, kecuali memang udah standarnya adalah standar yang sudah ditentukan oleh Federasi Sepak Bola Dunia. Nah, silahkan. Tetapi ini sangat kita sayangkan. Yang mudah-mudahan umat Islam ke depan ini meninggal di jalan Allah, meninggal ketika datang ke masjid, ya. Meninggal ketika zikir iktikaf di rumah Allah, meninggal ketika membaca Al-Quran. Kalau bapak-bapak yang TNI ini meninggal ketika mempertahankan negara ini, karena Imam Ar-Ramli mengatakan di dalam kitabnya, ya, apabila ada pasukan yang disiapkan di perbatasan untuk menjaga pertahanan negara, nah coba lihat nih, ya, ini ibadahnya orang-orang TNI ini, ibadahnya pasukan-pasukan tentara Indonesia. Ya, ketika mereka ditempatkan di perbatasan negara, menjaga pertahanan supaya tidak ada musuh yang masuk untuk merongrong bangsa ini atau mengambil tanah kita, tanah air kita, kemudian mereka meninggal ketika mempertahankan hal tersebut, maka beliau mengatakan dia syahid fi sabilillah. Nah, coba lihat, dia syahid fi sabilillah. Kenapa? Dia mempertahankan negara dan tanah airnya. Nah, dan banyak ulama-ulama yang mempertahankan negara dan tanah airnya, juga tokoh-tokoh pahlawan kita, ya, seperti Jenderal Sudirman dan ya, ulama-ulama yang lain. Mereka tentara, mereka juga orang-orang yang paham agama dan taat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau nggak sholat, kita nggak berani katakan syahid. Nah, ya, artinya dia menjalankan syariat dan ikhtiar untuk mempertahankan negara ini.